Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas memodel infrastruktur jaringan yang ada pada matkul jaringan komputer. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Syakibudin Sirahi. Saya saat ini berkuliah di Universitas Negeri Surabaya dengan program studi Teknik Informatika. NIM saya yaitu 24051204100. Hari ini kita akan membahas model infrastruktur jaringan. Kita akan menjelajahi terkait definisi jaringan komputer dan infrastrukturnya. Langsung saja, yang pertama yaitu kita akan mengenal jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat dikatakan komputer, server, dan lain-lain yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Contohnya jaringan LAN di kantor, warnet, dan lain-lain. Mengenai jaringan LAN, kita akan membahas pada topik selanjutnya. Yang kedua yaitu sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi berbeda karena integrasinya diatur oleh perangkat lunak, sehingga pengguna seakan melihat sistem sebagai suatu kesatuan. Contohnya Google Drive, sistem cloud, dan lain-lain. Jadi bisa kita ketahui ya bahwa fokus utama dari keduanya ini berbeda. Jaringan komputer itu berfokus pada menghubungkan perangkat keras agar bisa berkomunikasi, sedangkan jaringan terdistribusi berfokus pada menyatukan perangkat lunak agar tampak seperti suatu sistem. Di sini bisa kita lihat perbedaan ilustrasi mengenai jaringan komputer dengan jaringan terdistribusi. Di bagian kiri kita melihat jaringan komputer terpusat. Ya, klien-klien tersebut yang bisa kita lihat di sini itu hanya berinteraksi dengan satu server pusat. Jadi, apabila server tersebut mengalami gangguan, semua kliennya ini akan juga mengalami masalah dalam menggunakan jasa atau jaringan tersebut. Yang di kanan yaitu jaringan terdistribusi, bisa kita lihat itu memiliki banyak server ya. Jadi klien-kliennya itu terhubung melalui banyak server yang dibuat oleh suatu layanan. Jadi ketika satu servernya rusak atau mengalami masalah, itu masih bisa memakai server-server yang lain yang disediakan oleh layanan yang dipakai. Jadi tidak mengalami masalah walaupun satu servernya itu mati atau rusak gitu. Yang kedua, jaringan berdasarkan cakupannya. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Jaringan ini bersifat pribadi. Contohnya yaitu koneksi Bluetooth antar HP dan earphone. Yang kedua yaitu LAN, Local Area Network, mencakup area kecil, misalnya jaringan komputer di laboratorium atau kantor. 3 yaitu MAN, Metropolitan Area Network, jaringan antar LAN dalam satu kota, contohnya jaringan antar kampus di kota yang sama. Keempat yaitu WAN, Wide Area Network, jaringan global yang mencakup banyak negara, contohnya internet. Jadi jaringan berdasarkan cakupannya ini bisa kita logikakan seperti PAN yang memiliki cakupan terkecil, yaitu jaringan skala pribadi. LAN bisa kita logikakan seperti beberapa PAN yang disatukan. Jadi begitu pula dengan MAN, yaitu beberapa jaringan LAN yang disambungkan, dan WAN yaitu dengan skala terbesar, yaitu jaringan MAN yang disambung-sambungkan seperti itu. Selanjutnya yaitu jaringan berdasarkan akses dan cara dibangunnya. Yang pertama kita bahas dulu berdasarkan akses. Yang pertama ada namanya intranet. Intranet ini hanya bisa dipakai di lingkup internal organisasi. Contohnya website internal perusahaan yang hanya karyawan bisa buka. Jadi lingkupnya itu
hanya di dalam internal organisasi saja, tidak bisa diakses oleh yang di luar organisasi atau yang di luar yang diberikan izin. Kedua ada internet jaringan publik global. Contohnya Google, YouTube, atau Instagram. Yang ini sudah kita ketahui semua ya. Jaringannya bersifat global. Lalu kita akan membahas berdasarkan cara dibangunnya. Yang pertama ada ad hoc, jaringan spontan antar perangkat tanpa perangkat tambahan. Misalnya laptop terhubung ke hotspot HP. Yang kedua ada infrastruktur, jaringan tetap yang menggunakan perangkat khusus. Contohnya WiFi rumah atau kantor dengan router dan access point. Yang keempat kita akan membahas mengenai topologi jaringan. Yang pertama kita akan membahas mengenai bus. Bentuk topologi jaringan bus. Topologi sederhana dan murah, tetapi jika kabel utama rusak, maka semua komputer bisa terganggu. Contohnya komputer di ruang kelas yang dihubungkan dengan satu kabel lurus. Kedua ada topologi star. Star ini semua perangkat terhubung ke satu titik pusat. Bisa disebut hub atau switch. Mudah dikelola, tetapi kalau pusatnya rusak, semua ikut bermasalah. Contohnya jaringan kantor dengan switch. Ketiga ada topologi ring. Ring ini data mengalir melingkar antar komputer. Cukup stabil, tetapi kalau satu titik rusak, jaringan terputus. Contoh, jaringan lama token ring dari IBM. Keempat ada topologi mesh. Setiap perangkat saling terkoneksi langsung. Sangat andal dan aman, tetapi biayanya mahal serta rumit dipasang. Contohnya jaringan militer atau komunikasi penerbangan. Lalu di sini ada ilustrasi mengenai topologi jaringan yang kita bahas sebelumnya. Di sini dari kiri kita bisa lihat point to point. Ya, dua komputer saling terhubung satu sama lain karena hanya ada dua. Lalu kita di sini yang kedua yaitu ada topologi bus yang sudah kita lihat sebelumnya. Yang ketiga ada ring, bisa dilihat ya, jaringannya itu bersifat melingkar. Lalu keempat ada star di sini. Ya bentuknya seperti bintang. Jadi kalau satu server utama jaringan utamanya itu terputus, semuanya itu terganggu. Kemudian ada tree, ada mesh, ada line di sini. Selanjutnya kita akan membahas jaringan berdasarkan medianya. Yang pertama ada wired atau kabel. Lebih stabil, cepat dan aman, tetapi kurang fleksibel. Contoh, PC kantor yang tersambung ke switch lewat kabel LAN. Kedua yaitu ada wireless, ini kabel, fleksibel dan mudah digunakan, tapi bisa terganggu sinyal dan lebih rentan penyadapan. Contoh WiFi di cafe atau hotspot kampus. Ya lalu dan demikian mengenai materi kita kali ini. Jadi yang sudah kita bahas sebelumnya ada jaringan komputer berdasarkan cakupan, berdasarkan akses, cara dibangun, topologi, berdasarkan media. Ya, itu saja. Sekian dari saya.